Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husniyati, NIM 1911240124 dari PGMI 5D, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar IPA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar IPA. Yang mana yang pertama itu tentang teori belajar yang dikemukakan oleh Dewey. Teori Dewey pada tahun 1997 sampai 2001 merupakan tokoh pendidikan yang sangat menekankan pentingnya pengalaman. Dewey menyatakan bahwa setiap anak masuk sekolah anak akan belajar dengan menggunakan panca inderanya, dan pelajaran yang didapatkan itu tentu bermakna. Misal, ketika seorang anak bermain layang-layang, dia bukan hanya sekedar bersenang-senang dengan layang-layang tersebut, tetapi dia juga belajar tentang banyak hal. Contohnya, membentuk layang-layang yang baik, bahan yang kuat tetapi ringan, dan tegangan pada benang. Proses bermain tersebut bukan hanya melibatkan seluruh panca indera, tetapi juga pikiran dan perasaannya. Di sekolah justru seringkali tidak memberikan pengalaman seperti yang didapatkan oleh anak dalam kehidupan nyata, karena kegiatan di sekolah lebih sering digantikan oleh buku atau penjelasan guru, sehingga bermaknaan menjadi berkurang atau bahkan hilang. Pelajaran di sekolah yang sesungguhnya dimaksud untuk menyiapkan anak-anak untuk menghadapi masa depannya seringkali menyajikan kegiatan yang tidak relevan dengan pengalaman anak-anak yang kurang menyenangkan. Akibatnya anak-anak merasa terpaksa dalam belajar sehingga tidak terjadi belajar yang bermakna. Dewey juga menekankan bahwa pengalaman yang dimiliki seorang anak akan berpengaruh terhadap pengalaman-pengalaman berikutnya. Oleh karena itu, hal terpenting adalah memberikan pengalaman yang berguna bagi kehidupan anak-anak kelak, sehingga pengalaman yang akan tetap hidup dan membangun pengalaman-pengalaman berikutnya. Kita di Indonesia mengenal ungkapan pengalaman adalah guru terbaik. Dalam konteks pelajaran IPA di sekolah, ungkapan tersebut dapat dimaknai sebagai pentingnya pelajaran IPA memberikan pengalaman yang baik agar anak-anak belajar dengan baik dan pengalaman tersebut dapat membangun pengalaman-pengalaman baik. Berikutnya, memberikan manfaat. Pengalaman dalam pendidikan berlangsung melalui beberapa tahapan. Yang pertama, yaitu pengamatan terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua, yaitu membandingkan apa yang diamati dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Yang ketiga, menggabungkan pengetahuan yang telah dimiliki dan apa yang diamati dan menilai signifikasinya. Selanjutnya, yang kedua itu teori belajar yang dikemukakan oleh Piaget. Piaget ini merupakan salah seorang pakar yang teorinya banyak digunakan dalam pendidikan IPA. Dari hasil penelitiannya, Piaget menyatakan bahwa perkembangan kognitif terjadi secara bertahap, mulai dari sensori motorik dari umur 0 sampai 2 tahun, praoperasional dari 2 sampai 7 tahun, operasional konkret 7 sampai 11 tahun, dan operasional formal dari 11 tahun ke atas. Angka-angka tersebut bukanlah angka mutlak, namun hanya rata pada umumnya. Selain itu, angka-angka tersebut tidak berarti bahwa apabila seorang telah pada usia tertentu, dia telah berada pada level tersebut. Misalnya, seorang anak mungkin sudah berusia 12 tahun, namun tahap berpikirnya masih operasional konkret. Tahapan tersebut bersifat berurutan sehingga seseorang tidak dapat naik ke tahap berikutnya
bawahnya. Tahapan pengembangan kognitif dalam teori Piaget berhubungan sangat erat dengan IPA. Yang pertama yaitu tahap sensori motorik. Pada tahapan ini, anak mulai dapat membedakan dirinya dan objek lainnya. Yang kedua, tahap praoperasional. Pada arti ini, otak melakukan suatu operasi. Yang ketiga yaitu tahap operasi konkret. Pada tahapan ini, anak telah dapat menjalankan operasi walaupun bentuk operasinya masih konkret. Yang terakhir itu tahap operasi formal. Pada tahapan ini, anak sudah dapat berpikir logis dengan menggunakan proposisi yang abstrak serta menguji hipotesis secara sistematis. Pada tahapan ini juga, anak sudah dapat melakukan penalaran deduktif dan mempertimbangkan suatu masalah dari sudut pandang moral dan etika. Selain tahapan pengembangan kognitif, Piaget juga memperkenalkan proses kognitif, asimilasi, akomodasi, dan adaptasi. Artinya menggabungkan pengetahuan baru ke dalam skema berpikir yang telah ada. Sedangkan akomodasi artinya mengubah skema yang ada karena informasi yang baru membuat skema yang lama tidak sesuai lagi sehingga skema tersebut harus diubah. Secara kognitif, proses asimilasi lebih ringan dibandingkan akomodasi sebab tidak terjadi perubahan yang besar. Teori Piaget merupakan salah satu teori yang menjadi dasar munculnya teori konstruktivisme, sehingga dalam beberapa literatur teori Piaget dimasukkan dalam kelompok konstruktivisme pada 2012. Yang ketiga yang terakhir yaitu teori belajar konstruktivisme. Teori ini menurut Widodo 2004 didasarkan pada pandangan bahwa setiap individu telah memiliki pengetahuan awal dan tidak ada orang yang otaknya kosong. Pada saat belajar, orang tidak menyimpan informasi persis sama seperti apa yang diterimanya. Namun, dia secara aktif mengkonstruksi pengetahuan baru berdasarkan informasi pengetahuan baru dan pengetahuan yang telah dimilikinya. Pengalaman yang dimiliki setiap orang itu tentu berbeda, bahkan anak kembar sekalipun, sehingga dapat dipastikan pengetahuan awal setiap orang juga berbeda. Karena pengetahuan setiap orang berbeda, informasi yang sama akan menghasilkan konstruksi pengetahuan yang berbeda. Hal ini dapat dengan mudah dibuktikan. Misal, walaupun kita sama-sama membaca buku, namun apabila diminta untuk menulis isi buku itu kembali, pasti akan berbeda dan sangat beragam. Pengetahuan yang telah dimiliki akan mengarahkan kita untuk memilih informasi tertentu yang akan diambil, sehingga setiap orang akan mengambil poin-poin yang berbeda sekalipun informasi yang diambil itu sama. Namun bentuk akhirnya akan tetap berbeda karena pengetahuan yang dimiliki kita itu berbeda. Oleh karena itu sangat kecil kemungkinannya kita menghasilkan kalimat yang sama walaupun mendapatkan informasi yang sama. Menurut teori konstruktivis, tidak ada transfer pengetahuan. Ketika guru menjelaskan di kelas, beliau bukan sedang mentransfer pengetahuan. Guru hanyalah menyampaikan informasi. Siswalah yang akan mengkonstruksi pengetahuan di otaknya. Kegiatan belajar dapat disesuaikan dengan pengetahuan awal siswa. Dalam pembelajaran, guru lebih berperan sebagai fasilitator untuk memfasilitasi siswa dalam mengonstruksi pengetahuan. Penjelas dan kegiatan yang dirancang guru sesungguhnya adalah usaha untuk menyediakan lingkungan belajar yang dapat mendukung siswa untuk mengkonstruksi pengetahuannya. Sekian dari saya.